Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobby Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas sebuah komik lokal yang sebenarnya udah lama terbit dan sebenarnya komiknya udah susah buat dicari di toko buku gitu ya. Tapi gue mau bahas anyway karena gue ngerasa cocok buat dibahas di tanggal tayang video satu ini, yaitu Pulang, sebuah komik kompilasi yang diterbitin sama penerbit Koloni. Komik satu ini tuh kayaknya dulu pertama kali terbit waktu gue masih SMA mungkin, SMA atau kuliah ya. Anyway, intinya udah lama dan seperti judulnya merupakan, sebuah kompilasi komik yang, menceritakan tentang tema pulang tadi gitu, which is mudik kan. Pas banget dibahas di masa mudik kali ini. Dan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, dulu tuh, dia terbitnya juga kayak era-era mau mudik gitu. Karena ini merupakan komik kompilasi yang mana pastinya ceritanya akan pendek-pendek banget dan inti antologi satu ini juga udah jelas banget kan ya, nyeritain soal tema pulang tadi. Jadi mungkin gue nggak akan cerita ke semua cerita yang ada di dalamnya, gue mungkin akan cerita beberapa aja, singkat aja, dan selengkapnya mungkin kalian bisa, baca sendiri sih komiknya nanti. Kalau ada yang nanya bacanya di mana, karena tadi kan udah gue bilang, komiknya udah susah banget buat ditemuin kan. Well, gue baca versi digitalnya secara resmi dan legal di aplikasi Ipusnas. So, kalau kalian end up penasaran sama komik satu ini dan mungkin, lagi nyari bahan bacaan gitu waktu kalian juga lagi mudik, bisa banget baca buku satu ini di aplikasi Ipusnas tadi. Oke, yang pertama blurb ya. Blurbnya juga singkat banget sih, kayak gini. Waktu pulang yang ditunggu-tunggu telah tiba. Pulang untuk melepas penat atau bertemu dengan orang-orang yang disayangi. Inilah persembahan dari keenam komikus yang telah menuangkan perasaan mereka mengenai kata pulang. Oke, jadi ada 6 cerita dari 6 komikus yang berbeda. Yang pertama ada judul Mulih, karya dari Archie the Red Cat. Kemudian ada Kampung Halaman, karya dari Aziza Nur. Kemudian Home Sweet Home, karya dari Mas Weta Kartika. Pressure, karya dari Rosalina Lintang. Kembali pada Kenangan Kita, karya dari Mas Mato. Kemudian yang terakhir ada Kucing Imut dan Geng Jahil, karya dari Rizu Kieru. Komik satu ini akan dibuka dengan karya dari Kak Archie, which is pastinya kalian nggak asing ya kalau sering baca webtoon dulu. Ignore it, everyone. Intinya dia menceritakan tentang kisah tokoh utamanya yang udah lama banget nggak pulang karena dia tuh pengen membuktikan gitu kalau dia bisa di perantauan. Walaupun dulu tuh nggak direstui sama si ayah kalau nggak salah. Kemudian dia finally pulang ke kampung halamannya. Kemudian ada plot twist yang lumayan, bukan lumayan sih, emang gede. Segitu aja karena komiknya singkat banget sekali lagi. Gue nggak bisa cerita full tentang komik satu ini. Kemudian untuk cerita dari Aziza Nur tadi, which is Kampung Halaman, merupakan cerita sci-fi yang dimana umat manusia tuh udah kayak advance banget, udah hidup di koloni-koloni di luar angkasa gitu. Nah, karena kemajuan peradaban yang udah begitu advance tadi, kata pulang tuh kayak apa ya, bisa dipertanyakan lebih lanjut gitu untuk orang-orang yang mungkin sedari kecil udah hidup di koloni, bukan di bumi. Menarik kan? Untuk ceritanya Mas Weta, ini kalau nggak salah silent comic gitu ya atau komik bisu. Kalian bisa baca sendiri aja komiknya, tapi yang jelas gue ngerasa dari segi art pun Mas Weta tuh kayak nyoba sesuatu yang baru gitu. Berasa aja sih kayak gitu. Dan karena ini silent comic, jadi mungkin teman-teman akan dapetin sebuah experience yang baru kali ya, karena Mas Weta kan jarang ya untuk, bikin silent comic. Kayaknya ada satu judul lain silent comic dari Mas Weta yang gue juga belum pernah baca sih. Tapi yang jelas Mas Weta jarang banget bikin silent comic, jadi untuk para fansnya akan dapat, sebuah pengalaman baca yang baru. Untuk Pressure nggak akan gue jelasin, kalian bisa baca sendiri komiknya. Again, nge-save buat pengalaman baca kalian sendiri. Kemudian untuk Kembali Pada Kenangan Kita, karya dari Mas Matohak, ini sih, ini judul favorit gue di, kompilasi komik pulang satu ini. Tentang seorang anak yang, mengejar mimpinya, dia tinggal di luar Jawa gitu, kemudian rantau ke Jawa untuk pendidikan dan mimpinya meninggalkan orang-orang tersayang dia di kampung halaman, teman dan lain-lain. Kayaknya tuh ini Kayaknya ini sih, cerita personal ya, menurut gue pribadi. Gue nggak tahu apakah, beneran kayak gitu atau enggak, tapi gue ngerasa personal banget ceritanya yang disuguhkan oleh Mas Mato ini dan karena hal itu jadi ngena banget. Ini kalau nggak salah ya, cerita Mas Mato dalam kompilasi satu ini merupakan, komik Mas Mato pertama yang gue baca dan walaupun relatif jauh lebih singkat daripada komik-komik beliau yang lain yang udah pernah gue baca, so far dia tuh yang paling ngena.
ceritanya grounded banget dan sekali lagi personal, bagus banget sih, gila. Mungkin kalau kalian udah baca komik satu ini nanti bisa share, cerita favorit kalian tuh yang mana, apakah sama kayak gue tadi memfavoritkan karyanya Mas Matohak di, antologi Pulang Satu ini? So ya, let me know di kolom komentar bawah. Dan untuk cerita terakhir yang Kucing Imut dan, Geng Jahil, ini juga akan gue save untuk, pengalaman baca kalian sendiri, nggak akan gue ceritain semua, akan gue sisain buat kalian. Tapi ya, yang jelas itu untuk ke semua cerita yang ada di dalam antologi Pulang Satu ini. Beberapa hal yang gue suka dari antologi komik satu ini yang jelas temanya nyeritain, soal pulang tadi dan waktu komiknya pertama kali rilis dulu tuh sebenarnya gue udah penasaran, gue udah pengen, beli dan baca gitu tapi ya masih pelajar kan ya, jadi budget kurang. Akhirnya end up nggak kebeli sampai sekarang. Gue baca komik satu ini tuh tahun lalu kalau nggak salah. Dan, waktu selesai bacanya, waduh, gue suka banget sih sama temanya dan gue pengen untuk bahas komik satu ini, next time deh waktu era-era mudik itu. Dan ya sekarang baru kesampaian. Gue juga suka sama cerita-cerita yang ditawarkan walaupun mungkin, nggak semua, apa ya, stuck di gue ya, nggak semua tuh ngena gitu. Tapi ya overall masih sebuah bacaan yang oke, bacaan singkat yang oke, dan di beberapa part tuh ceritanya ngena banget, so itu gue suka. Kemudian untuk art-nya sendiri, ini agak, bittersweet sih, sebenarnya masih ada nyambungnya juga sama sisi cerita tadi, bahwa kalau sebuah cerita kompilasi tuh pastinya akan beragam kan, karya-karya yang ditawarkan. Mungkin kalian akan suka sama gaya penceritaannya orang-orang ini, kemudian kurang cocok sama yang lain, begitu pula dalam segi art, dan itu juga gue rasakan di, komik satu ini. Nggak semuanya ngena, nggak semuanya teresonansi gitu ya sama gua, baik dari segi art maupun cerita. Tapi ya sekali lagi yang selalu gue tekankan ke diri gue sendiri sih, yang gue ambil ya setelah, baca komiknya, it's still a good read gitu. Sebuah bacaan ringan yang singkat, yang cocok banget untuk menemani kita di masa mudik kali ini. So, ya itu aja sih. Sekali lagi kalau kalian penasaran sama komik satu ini, apalagi kalau kalian nyari, bahan bacaan waktu kalian lagi mudik, bisa banget baca, komiknya secara gratis dan legal di aplikasi Ipusnas. Dan ya, let me know pengalaman kalian baca komik satu ini tuh kayak gimana. Karena gue ngerasa, unik aja gitu tema yang diangkat pulang itu. Dan jangan lupa share juga cerita favorit kalian di, komik antologi satu ini. Dan ya mungkin itu aja sih, seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.